Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina ni'matal imani wa ni'matal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibu-ibu semuanya yang dimanahu wa ta'ala, setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melanjutkan pengajian kita tentang persiapan menyambut Ramadan. Secara umum, kemarin sudah kita bahas apa saja yang harus kita persiapkan. Dan di pagi hari ini, insya Allah, 1 jam ke depan, kita akan mengerucut kepada pembahasan seputar tentang hukum-hukum puasanya itu sendiri. Ya. Agar kita masuk ke bulan Ramadan itu memiliki bekal tentang hukum-hukum puasa tersebut dan bisa melakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, walaupun mungkin belum tentu bisa dibahas secara rinci atau semuanya, tapi setidaknya saya sampaikan sebagiannya, dan boleh nanti dibuka sharing season ya. Jadi tanya jawab biar untuk lebih luas lagi. Baik ibu-ibu semuanya, pembahasan yang pertama ya tentang masalah hukum ini, kalau dibagi tentang puasa ini ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang definisi puasa. Jadi dari 5 ini belum tentu saya sampaikan semua ya. Apa itu definisi puasa ya? Ta'rifus siyam, definisi puasa dan rukun-rukunnya. Puasa secara bahasa artinya adalah al-imsaku anisyai. Ya, menahan diri dari sesuatu ya, menahan diri dari sesuatu. Allah Ta'ala berfirman tentang Maryam ketika mengatakan kepada kaumnya, inni nadartu lirahmani ya inni nadartu lirahmani falan ukallimal yauma insiya ya falan ukallimal yauma insiya inni nadartu lirahmani sauman. Sesungguhnya hari ini aku telah bernadar kepada Allah untuk puasa, saum. Ya, di surat Maryam itu, dan aku tidak akan berbicara kepada seorang pun pada hari ini. Maksudnya Maryam ini apa? Al-imsaku anil kalami linnas. Jadi Maryam tidak mau berbicara, ya, menahan diri dari berbicara kepada manusia pada hari itu. Ya, ini artinya secara bahasa. Adapun secara istilah agama kita, maka puasa itu adalah al-imsaku anil akli wa syurbi wa sairil muftirati ma'an niyah. Menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa disertai dengan niat. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari sejak terbit fajar, yaitu subuh ya, ila ghurubis syamsi, sampai matahari terbenam, yaitu maghrib. Dari definisi ini kita bisa mengetahui berarti yang membatalkan puasa bukan hanya makan dan
minum. Ya, bukan hanya makan dan minum. Ada hal lain yang membatalkan puasa. Nanti kan kita akan bahas pelan-pelan. Yang kedua, kita mengetahui bahwa batas awal puasa itu adalah waktu subuh, bukan jadwal imsakiyah. Ya, jadi jadwal imsakiyah dibuat itu untuk kita berhati-hati. 10 menit sebelum subuh dijadwalkan imsakiyah. Secara bahasa memang menahan. Itu untuk peringatan saja bahwa waktu subuh sudah dekat agar segera berhenti makan dan minum. Ya, untuk berhati-hati. Tapi awal berhenti makan dan minumnya yang wajibnya itu adalah pas waktu subuh. Bisa dipahami ya Bu ya? Baik. Nah, sampai maghrib berarti sampai waktu adzan maghrib. Sampai waktu maghrib. Nah, kemudian sekarang rukun puasa. Dari definisi tadi, ya, dari definisi tadi yang sudah saya sampaikan, itu sudah tergambar rukun puasa itu ada berapa. Yang pertama, ada dua berarti ya, ada dua. Yang pertama, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Tadi yang pertama, menahan diri dari yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Kata Allah Ta'ala, maka sekarang pergaulilah mereka para istri. Dulu para sahabat ketika bulan Ramadan, ketika awal diwajibkan puasa di bulan Ramadan, itu malam hari juga enggak mau mendekati istri-istrinya. Enggak mau. Karena takut merusak puasanya. Akhirnya turunlah ayat 187 dari Al-Baqarah ini. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna fal'ana bashiruhunna, dan seterusnya sampai dari yang saya bacakan. Maka kata Allah, telah dihalalkan bagi kalian wahai para suami untuk mendatangi bergaul hubungan suami istri dengan istri-istri kalian di malam bulan Ramadan. Ya, di malam bulan Ramadan. Ya, yang tidak boleh itu kalau lagi itikaf. Itikaf, salah satu yang membatalkan itikaf adalah bergaul dengan istri. Ya, kalau istri berarti bergaul dengan suaminya. Itu salah satu yang membatalkan itikaf. Kok bisa ya orang itikaf bisa bergaul dengan istrinya? Kan di masjid bisa. Kalau di masjidnya nggak ada air, mandinya di mana? Di rumah, ya kan? Kalau di masjid tidak disediakan sahur dan bukanya di mana? Di rumah. Boleh ke rumah dulu. Ya, boleh. Karena ada sesuatu yang dibutuhkan. Ya. Nah, ada peluang ketika pulang ke rumah, ada peluang bergaul dengan istri. Sanalah dilarang. Kalau sudah bergaul dengan istri, berarti batal itikaf. Kata Allah Ta'ala sini, maka sekarang, kata Allah, pergaulilah mereka para istri dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Dan makan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam. Yaitu benang putih itu artinya fajar, subuh. Benang hitam artinya malam hari. Ya. Minal fajar, dari fajar subuh ya. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Yaitu sampai maghrib. Ya, sampai maghrib. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan apa? Inna bilalan yu'adzinu bil-lail. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum.
Sesungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. Dulu sampai sekarang pun adanya 2 kali ya. Di Saudi itu adanya 2 kali kalau subuh. Jadi adzan sebelum masuk waktu subuh. Nah, maka kata Nabi, Bilal adzannya sebelum masuk waktu subuh di malam hari. Makan dan minumlah kalian sampai Abdullah bin Ummi Maktum adzan subuh. Jadi batas awal puasa itu adalah pas adzan subuh, waktu subuh ya. Yang kedua, rukun yang kedua adalah apa? An-niyatu, yaitu niat. Ya. Kenapa disebut harus dengan niat? Kan kata Nabi, kita tahu semua, innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amal itu semuanya tergantung dengan niat. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Ya, apa yang telah niatkan. Kalau tidak dengan niat, tidak akan jelas nanti ini puasa apa. Ya, ini ibadah apa. Bisa saja orang puasa sunnah di bulan Ramadan, bisa. Kalau niatnya puasa sunnah, ya. Bisa saja orang, iya, walaupun itu bulan Ramadan, niatnya bisa saja berubah. Makanya niat ini harus diperbaharui ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, diperbaharui setiap malam. Maksimalnya sebelum adzan subuh. Sebelum masuk waktu subuh, itu kita perbaharui niat puasa di esok hari. Ya, kata Nabi SAW, man lam yujmi'is siyama minal lail qabla al-fajri fala siyama lahu. Orang yang tidak berniat menyengaja niat sebelum fajar, sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Ini bagi puasa yang wajib. Bagi puasa yang wajib. Paham ya? Enggak sah puasanya. Ya. Makanya ada pendapat yang mengatakan niatnya cukup sekali saja di awal Ramadan. Enggak. Karena puasa Ramadan itu hukumnya berdiri sendiri setiap hari. Kalau cukup niat itu sekali saja di awal Ramadan, maka tidak nanti konsekuensinya 1 kali Ramadan itu hukumnya ya berarti cuma satu kali. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya di bulan Ramadan, di siang hari ada orang berhubungan suami istri. Ada orang berhubungan suami istri. Kalau cukup satu hukum puasa itu satu hukumnya di awal Ramadan sudah cukup, nanti misalnya hari ketiga Ramadan, hubungan suami istri di siang hari. Bayar kafarat tidak? Bayar kafarat. Kecuali kalau lupa, ya. Kalau lupa. Tapi mana mungkin hubungan suami istri lupa. Aneh ya. Aneh. Lamun kapohoan mohon. Tapi lamun poho nggak mungkin kayaknya ya. Jadi jantan Ibu. Jadi begini ya. Kan itu contoh saja. Contoh saja. Berarti dia berhubungan suami istri harus bayar kafarat. Ternyata di hari ke-10 hubungan lagi suami istri. Bayar kafarat lagi enggak? Itu. Kalau hanya 1 kali ya enak aja nanti. Ya kan? Beda kalau satu saat itu. Misalnya di satu hari itu 2 kali berhubungannya suami istrinya. Cukup bayar kafaratnya 1 kali. Paham, Bu? Ya. Oke, jadi niat harus diperbaharui. Makanya kata Nabi, barang siapa yang tidak menyengaja niat puasa sebelum terbit fajar, sebelum subuh, maka tidak dianggap puasanya. Oke, bisa ya, makanya kalau di kampung mah suka diajarin sama kiainya. Ya, nawaitu shauma ghadin an adai ya fardhi syahri ramadhana billahi ta'ala hadhihi sanati ya. Waktu sampai disebut tahun ininya juga disebut lengkap ya. Lengkap. Tapi Bu, kalau mau begitu hatinya pun harus niat. Karena wajib niat itu hanya di dalam hati. Di
Itu ucapan diucapkan itu tidak wajib. Yang wajib itu niat di dalam hati. Kalau mulutnya mengucapkan tapi niatnya tidak diucapkan di dalam hatinya, itu tidak dianggap. Jadi ibu nggak usah pusing-pusing, saya nggak hafal nawaitu sumagodin. Udah saja dalam hati saya niat puasa Ramadan besok hari karena Allah. Boleh nggak karena Allah, nggak nyebut karena Allah, boleh? Boleh. Karena apa? Puasa mah harus karena Allah, dah ibadah. Bener nggak? Jadi nggak nyebut karena Allah juga nggak apa-apa. Ya. Yang namanya ibadah mah harus karena Allah dan untuk Allah. Kalau bukan karena Allah dan bukan untuk Allah, lalu kita mau ibadah sama siapa? Ibadah kita untuk siapa? Kalau beribadah untuk selain Allah berarti apa? Syirik. Bisa besar, bisa kecil. Bisa besar mengeluarkan dari Islam, bisa kecil hapus apa amalannya tersebut tidak dianggap. Paham ya, Bu ya? Oke, kita lanjut. Ya. Kita tidak bahas hukum puasa Ramadannya karena kita sudah tahu semua, ya. Yang kedua, kita harus mengenal dulu aqsamus syiyam, macam-macam puasa. Puasa itu ada 3 macam, Bu. Pertama, puasa yang wajib karena waktunya. Ya. Jadi wajibun min haitsu zamanuhu. Wajib karena waktunya. Yaitu puasa apa? Ramadan. Puasa Ramadan. Yang kedua, wajibun min haitsul illah. Wajib karena ada alasan yang mewajibkannya. Bukan karena waktunya. Itu karena perbuatan. Contohnya apa? Puasa kafarat. Contohnya puasa kafarat. Ibu, contohnya misalnya tadi berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ngasih makan 60 orang miskin, gak sanggup. Ya. Kemudian ngasih kafarat yang lain tidak sanggup. Sanggupnya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu kafaratnya. Puasanya awalnya tidak wajib. Tapi karena perbuatannya tersebut, jadilah Contoh lagi puasa kafarat apa, Bu? Nadar atau sumpah, ya. Nah, ini yang ketiga, saya langsung ketiga saja. Wajib karena apa? Karena keinginannya sendiri. Bahasa saya lah, bukan bahasa fikihnya, ya. Yaitu puasa nadar. Nadar awalnya wajib tidak? Enggak, ya. Tapi karena sudah nadar, insya saya bernadar karena Allah, kalau anak saya lulus saya akan puasa. Ya, atau saya akan menyembelih domba, ngajak makan teman-teman saya, makan domba. Makan domba. Jika mau ngomam domba. Ya. Jadi misalnya ibu nadarnya seperti itu, Bu. Maka ketika nadar itu tidak ditunaikan, contoh misalnya ibu nadar mau ngondang makan-makan kalau anaknya lulus, ternyata tidak ditunaikan. Maka salah satu kafarat atau salah satu penebus nadarnya itu adalah puasa 3 hari berturut-turut. Awalnya wajib tidak? Tidak wajib. Makanya jangan suka banyak nadar. Ciri orang pelit itu nadar. Mau berbuat baik saja bernadar. Ya. Saya bernadar kalau saya punya anak laki-laki, saya mau beli mau nyumbang ya ke pesantren 100 juta. Mau berbuat baik saja bernadar. Makanya kata Nabi, innama yustakhroju minal bakhil, disebutnya apa? Nadar itu perbuatan baik tapi dari orang yang pelit. Masa mau sedekah aja nadar dulu, bener kan? Ya. Selamatan nadar dulu, ya.
Nggak usah nadar kalau ingin berbuat baik mah. Berbuat baik saja. Bisa dipahami ini Bu ya? Saya pahami. Ya, biar agak cepat saya skip beberapa dalilnya ya. Saya skip. Jadi itu puasa wajib. Macam-macam puasa. Jadi puasa itu ada dua macam. Pertama wajib. Wajib tadi yang sudah saya terangkan. Ada berapa wajib? Ada tiga. Saya ulangi. Karena waktunya, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, karena alasan perbuatannya, yaitu kafarat. Yang ketiga, mewajibkan untuk dirinya sendiri, yaitu apa? Nadar. Paham, Bu? Yang kedua, puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah tidak memerlukan niat di malam hari. Tidak wajib maksudnya. Hanya anjuran saja. Ya, misalnya ibu sudah subuh, belum makan, belum minum, belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Lalu ibu mau puasa, ya, maka niat saja saat itu. Atau jam 9 pagi belum melakukan apa-apa yang membatalkan puasa, nggak, ibu mau niat puasa, niat saja, nggak apa-apa. Kalau itu puasa sunnah. Nah, keutamaan bulan Ramadan. Kita masuk pembahasan yang berikutnya. Keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ya, tidak usah banyak-banyak lah, sering disampaikan ya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, itu sudah jelas. Orang yang puasa di bulan Ramadan dengan keyakinan yang benar, ini adalah perintah Allah yang harus dijalankan, yaitu iman dan keimanan, wahtisaban dan ikhlas, hanya mengharap pahala dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa hikmahnya puasa? Banyak, Bu. Yang pertama diantaranya tazkiyatun nafs. Puasa itu akan mensucikan jiwa dan membersihkannya serta menjernihkannya dari segala kotoran-kotorannya dan akhlak yang buruk. Ya. Puasa, Bu, dengan puasa. Makanya anak muda yang belum mampu menikah, oleh Nabi diajarkan apa? Disuruh puasa, karena akan mensucikan jiwanya dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup nikah, maksudnya sanggup menafkahi lahir dan batinnya, maka hendaklah menikah. Maka kalau tidak sanggup, famalam yastati fa'alihi bisawm. Orang tidak mampu, hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija. Karena itu adalah benteng baginya, tameng baginya. Puasa juga bisa menahan diri kita dari apa? Perbuatan akhlak-akhlak yang tercela, Bu. Ghibah, ya Bu ya. Ya, ghibah, ngomongin orang, ngerumpi. Ya, ini kan sudah ngerugi. Ibarat kita ini sedang apa? Sedang mengumpulkan air, apalagi sekarang air lagi susah ya. Ya, dari kemarin 2 hari ya, air lagi susah. Nggak tahu itu musim hujan, tapi air susah ya. Ya, nggak apa-apalah. Memang lagi banyak yang aneh-aneh di negara kita. Kita doakan saja yang baik-baik ya Bu ya. Jangan doakan yang buruk-buruk. Jadi kalau ada sesuatu yang jelek, jangan doakan tambah jelek. Doakan supaya baik. Ada harapan kebaikan. Misalnya ada apa namanya yang buruk di pemerintah kita, jangan doakan tambah buruk. Ya tambah buruk, kita sendiri yang rugi nantinya. Doakannya yang baik. Semoga Allah memberikan hidayahnya, memperbaikinya, doakan. Dari ibu-ibu pengajian ini yang ada 10, 20, 30 orang, satu doanya saja yang dikabulkan Allah. Baik enggak nantinya? Baik. Ya Bu ya, nggak usah lah ngapain. Ada yang buruk-buruk sudah doakan saja. Nasehatin nggak bisa ya, ya sudah. Yang penting apa? Kita berbuat yang baik, yaitu doa. Kembali tadi, di puasa bisa
membentengi diri kita dari akhlak yang buruk. Dengan puasa kita bisa menahan diri karena takut tidak mendapatkan nilai-nilai puasa. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, bahkan melakukannya. Ini hanya contoh saja. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, terutama dosa dan maksiat, maka Allah tidak butuh dari kepadanya dari meninggalkan makan dan minumnya. Jadi tidak ada nilai. Seperti orang sedang dia ini mengumpulkan air, tapi embernya bocor. Embernya bocor. Rugi nggak, Bu? Rugi. Lelah, terbuang semua. Inilah tahdibun nafsi wa tazkiyatun nafs. Ya, bagaimana puasa mendidik dan mensucikan jiwa kita. Jangan sampai kita termasuk dengan nanti puasa itu termasuk dalam hadis Nabi, rubbas shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang puasa tapi tidak didapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Yang kedua, hikmah puasa apa? Ini sedikit saja. Yaitu apa? Tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Puasa itu akan membuat kita ini apa? Zuhud terhadap dunia. Tidak ada keinginan tamak terhadap dunia. Sok ibu kalau puasa pengennya apa? Mak, ya, barang emam, ya, barang tuang, Bu, mak. Ayo kita apa namanya? Kalau nggak puasa makan, lunch di mana katanya ya? Ayo lunch di mana? Pengen kurus tapi ya safari traveling kuliner terus, gimana mau kurus ya? Ya sing penting sehat ya, sing penting sehat. Nah ibu coba dengan puasa ada nggak tamak itu? Hilang, ya kan? Hilang mulai tertata tuh, mulai tertata dengan baik. Keinginan kita terhadap dunia itu mulai berkurang. Kesenangan dunia mulai berkurang. Itu hanya dengan puasa. Inginnya apa? Baca Quran. Ya sudah rek naon deui. Lagi puasa di rumah, masak pun nanti mau apa lagi? Ya sudah mending baca Quran. Ya baca Qurannya walaupun mending, ya masih mending gitu ya. Walaupun mending. Seperti itu. Itu mah abdi ibunya sanes abdi eta mah. Insyaallah ibu-ibu mah. Nah, ibu-ibu mah leuwih ti abdi maksudna. Eureun punya. Terus apa? Puasa itu akan memberikan motivasi kita untuk beramal akhirat dan mendapatkan kenikmatan akhirat. Kan kata Nabi juga banyak hadisnya sering kita dengar. Kalau puasa itu apa? Idza jaa saumu ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Itu beda lagi hadisnya. Kalau datang hari puasa kalian, jangan berkata-kata kotor, jangan berteriak-teriak. Ya. Ada lagi disebutkan apa? Tuftahu abwabul jannah wa tuglagu abwabun niran. Dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya mendorong kita, memotivasi kita untuk beramal akhirat dan mendapatkan kenikmatan akhirat. Apalagi hikmah puasa? 3 saja cukup. Ini yang ketiga. Yaitu apa? Yab'atsu 'alal atfi 'alal masakin. Akan membangkitkan sikap empati terhadap orang-orang yang lemah. Ya, orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu. Yakin ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu punya sifat seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, sudah disiapkan mungkin dari sekarang. Nanti bulan Ramadan saya harus ngasih berbagi, ya. Mungkin sudah siapkan. Itu bukti bahwa puasa itu
belum saja dilakonin, sudah terdidik jiwa kita. Benar nggak? Sudah terdidik. Nanti puasa. Banyak pahalanya di bulan Ramadan. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, Nabi itu kalau Ramadan dermawannya bukan main. Bahkan wa kana ajwadu asra'u minarihil mursalah. Rasul itu kedermawanannya di bulan Ramadan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Jadi senang ngebantu orang tuh, senang di bulan Ramadan itu. Kita kalau sedekah di bulan Ramadan, bantu orang-orang miskin di bulan Ramadan, kita sedang mengikuti sebaik-baiknya manusia. Udah, jangan yang lain. Jangan cari pahala yang lain-lain dulu. Mengikuti sebaik-baiknya manusia. Saya mau tanya, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kita niat saja, saya sedekah karena saya mencintai Nabi, ingin mengikuti Nabi, ini jadi wasilah kita akan bersama Nabi nanti di akhirat. Enggak usah, ada nggak balasan yang paling besar selain kita masuk surga tapi bersama Nabi? Karena ada orang yang masuk surga tidak bersama Nabi, nggak ketemu. Ya mungkin ketemu tapi kan tidak bersama-sama derajat surganya. Kan ketemu nanti di akhirat, ada syafaatul uzma, semua manusia juga ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di surga derajatnya berbeda-beda. Ya. Nah, ya Firdausul A'la. Ya, surga yang paling tinggi. Itu surganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nih Bu, kalau mau sedekah, kalau mau melakukan amalan sunnah, apapun itu, termasuk sedekah, ya, jangan yang lain dulu niatnya. Jangan karena saya dapat pahala nih. Apalagi niatnya saya sholat tahajud biar rezekinya lancar. Rendah sekali. Rendah sekali, Bu. Saya mau tanya, Bu. Kita sholat tahajud, misalnya kita melakukan sholat tahajud, akan oleh Allah akan dibalaskan juga surga. Kata Nabi, ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasallu billail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Kemudian berilah makan orang-orang miskin. Ya, at'imut ta'am. Kemudian wasallu billail wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Kata Allah, tadkhulu al-jannata bisalam. Kata Nabi, mohon maaf, SAW, masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat, sejahtera. Saya mau tanya, Bu, jika sholat malam, jika sedekah, jika menebarkan salam, balasannya adalah surga, ya, masa tidak Allah akan balas hal yang rendah di dunia? Pasti Allah kasih. Yang tinggi saja dikasih, pasti Allah kasih. Naikkan ya, kualitas ibadah kita ini naikkan. Niatnya kalau kita mau ibadah apapun, pertama ini perintah Allah jelas, ya. Saya melaksanakan ini, melakukan ibadah ini karena apa? Perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ibadah-ibadah sunnah selain karena Allah, karena saya ingin apa? Itu juga karena Allah, sama sebenarnya, ya. Saya mencintai Nabi, mudah-mudahan bersama sudah, nggak usah niat dunia. Allah kasih dunia itu, rendah dunia. Dunia ini rendah, yang tinggi saja Allah kasih. Makanya terhadap orang-orang beriman, dunia itu tidak Allah giur-giurkan lah. Tidak Allah kasih motivasi untuk dunia. Karena apa? Sudah nanti Allah kasih. Allah kasihnya yang tinggi-tinggi balasannya, surga, ya, bersama Rasulullah, itu tinggi balasannya. Sesuatu yang besar, Bu, pasti yang kecil ke bawah enggak? Bawah. Betul kan? Nah, sudah beramalnya ya Bu ya, hati-hati ini beramal. Sudah, biarkan. Cari yang jauh lebih besar, lebih tinggi. Kita sedekah nanti bulan Ramadan nih, sudah kumpulkan. Nabi paling senang sedekah bulan Ramadan. Saya ingin ikut Nabi. Mudah-mudahan saya bersama Nabi nanti di akhirat. Dunia dikasih enggak, Bu? Dikasih. Dunia, pasti. Enggak usah kita minta, dikasih, sudah janji Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sudah Allah kasih, sebutkan di sana.
bahwa Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat dari satu. Dari satu 700 kali lipat. Ya, dari mulai satu benih jadi 7 bulir dikali 10 jadi 700 kali lipat. Bahkan Allah lipat gandakan tanpa batas. Karena Allah maha luas rizkinya, maha luas kekayaannya. Itu sudah janji Allah. Kira-kira saya mau tanya, Bu, Allah bakal mengingkari janji tidak? Tidak bakalan. Innallaha la yakhliful mi'ad. Tidak bakalan. Makanya jangan kita cangcaya sama yang tidak akan pernah mengingkari janji. Sudah tidak bertujuan ingin mendapatkan itu pun sudah janji Allah pasti dikasih. Makanya amalan ibadah nggak usah karena dunia, rendah sekali. Dunia ini rendah, saking rendahnya dunia, biarkan orang-orang kafir yang berlomba-lomba untuk saling makan di dalamnya. Kita orang mukmin nggak bisa, cari dunia ada aturan. Ya kan? Orang beriman cari dunia ada aturan nggak? Suruh apa? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, harus halal dan baik. Ya. Kata dalam surat An-Nisa disebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara diminkum. Tidak boleh dengan cara yang batil. Cari bisnis juga tidak boleh dengan cara yang batil. Saling makan dengan cara yang batil. Tidak boleh. Tapi orang kafir biarkan saja. Orang tidak beriman dibiarkan saja. Kita orang beriman akan berdampak di akhirat. Makanya Allah kasihan. Jangan terjebak dengan sesuatu yang rendah. Cari yang tinggi. Berbisnis, berjual beli, ya, cari uang, ingat. Dua kuncinya, ya. Dua kuncinya selain kita harus ikhlas, harus profesional, yaitu apa? Kunci yang pokoknya halalan, halal dan baik. Itu. Baik Bu, saya bisa dipahami ya. Nanti ini sudah disiapkan, insya Allah ibu-ibu sudah siapkan nih, sudah menyiapkan ingin berbagi nanti di bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan. Kan itu mendidik kita juga. Kenapa puasa itu menahan lapar dan haus? Seharian, biar terdidik jiwa kita tuh. Orang miskin udah biasa kayak gitu. Kamu cuman sebulan setahun sekali. Orang miskin tiap hari kayak gitu. Biar kita merasakan ada timbullah empati di sana. Baik, kemudian kita masuk. Aduh, udah jam 9 ya. Jam 9. Masuk syurutu wujubi syami Ramadan. Syarat wajibnya puasa Ramadan. Nah, syarat wajibnya puasa Ramadan. Singkat saja. Yang pertama Islam. Al-Islam. Orang Islam wajib nggak puasa? Nggak wajib. Mohon maaf. Orang non-Muslim wajib nggak puasa? Nggak wajib. Lalu bagaimana kalau ada orang non-Muslim ikut puasa? Urusan dia. Gak usah kita berbangga-bangga ya. Saya menghormati kaum muslimin mau puasa. Silahkan. Tapi jangan sampai begini. Kita menghormati mereka ikut ibadah di gereja. Salah. Paham Bu? Udah. Toleransi biar terjaga masing-masing ibadah. Jangan mencampur adukan peribadahan satu sama lain. Misalnya ngadoana pastur ngamin kena pak kiai. Lucu enggak? Ngadoana kiai yang ngamininnya pastur. Lucu enggak? Lucu, ya kan? Sudah masing-masing saja. Kecuali yang mayoritasnya agama Islam di sana, yang berdoanya kaum muslimin juga, maka boleh. Tapi kalau misalnya nggak mayoritas di sana, orang muslimnya 1, non muslimnya 5, mohon maaf, saya bukan radikal. Ini untuk menjaga kerukunan. Kalau kerukunan itu gampang sebenarnya. Kerukunan itu bisa terjaga, ya, tidak saling ejek satu sama lain. Kalau masing-masing agama sibuk dengan urusan agamanya masing-masing. Nggak usah ngurusin agama lain. Nggak usah ngurusin agama lain. Betul kan? Kan sok ada orang yang masuk Islam. Ya, yang penting jangan ngurusin kita memaksakan mereka masuk Islam. Sama mereka juga jangan beroperasi untuk memurtadkan kaum muslimin. Beres nanti. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu. Untukku agamaku. Beres. Yang malah ribut tuh kalau ngurusin agama yang berbeda dengan diri
dirinya. Di komen lah, di apalah, di apa-ngapain. Jadi ribut ya. Bangsa ini ingin rukun gampang. Tadi dalam agama sudah, jangan ngurusin agama orang lain. Urus aja agama sendiri ya. Ya, nafsi-nafsi nanti di akhirat bu nafsi-nafsi mah. Di dunia nggak boleh nafsi-nafsi. Nanti kalau agama masing-masing ya. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Itu kata Allah SWT. Yang kedua, al-bulugh yaitu baligh. Ya. Jadi orang yang belum baligh wajib puasa enggak? Puasa. Kapan usia baligh? Haid dan nifas. Atau sudah mimpi basah. Atau tanbutus sya'ar, tumbuh bulu kemaluan. Ya. Atau kalau seperti belum itu 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Haid belum, mimpi belum, maka batasannya 15 tahun laki-laki dan perempuan. Nah, ada yang mengatakan 9 tahun. Dalilnya Aisyah bergaul dengan Rasul 9 tahun. Ya, dalilnya Aisyah. Itu tidak menunjukkan bahwa Aisyah itu sudah balik. Karena apa? Hormonalnya 9 tahun wanita Arab jangan samain dengan hormonalnya 9 tahun orang sini. Ya, orang Jawa jangan. Beda. Jadi sisi hormonnya berbeda. Walaupun belum haid. Bisa dipahami, Bu? Jadi lamun aya jalmi geus 50 tahun teu puasa, eta jalma teh can baleg. Ulah, Bu. Ka upami teu baleg mah karunya. Teu acan baleg. Ya. Lamun 50 tahun belum ingin puasa berarti can baleg. Ya. Dan puasa mah syaratnya harus baleg. Berarti kudu disunatan ke jelema. Ya. Saya skip dalilnya. Ya. Yang ketiga, al-aqlu. Orang yang berakal. Maka orang yang berakal ini, ya, sebagaimana kata Nabi, rufi al-qalamu an salasatin, ya, diangkat pena itu dari 3 orang. Di antaranya adalah anil majnuni hatta yufid, dari orang yang gila sampai dia sadar, ya, sampai dia sadar. Nah, kalau orang yang permanen itu sudah jelas, berarti tidak wajib puasa. Kalau orang yang hilang akalnya non permanen, bagaimana? Temporary. Kadang 1 hari sadar, seperti yang sudah pikun, ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek yang sudah pikun. Kadang-kadang sadarnya sehari, 2 hari nggak sadar. Puasanya gimana? Sholatnya gimana? Ketika dia sadar. Ya, ingatkan, ketika dia sadar. Kalau dia tidak sadar, ya sudah. Tidak dianggap dosa, kita nggak usah nyuruh sholat, nggak usah nyuruh puasa. Tak urang nu teu sadar berarti. Sering banyak yang nanya ke saya, Ustadz gimana? Orang tua saya sudah pikun, nah ibu pikun pusing. Ya kan? Sudah pikun, kenapa ibu suruh sholat? Ibu yang salah. Enggak usah. Orang pikun pikun itu seperti orang zawalul akal, hilang akal. Kenapa kitanya malah nyuruh sholat? Orang dia waktu aja nggak tahu. Anaknya sedang nggak tahu. Ya kan? Udah pikun. Disuruh sholat, yang kitanya anaknya yang sabar. Nah, nanti kalau dalam ada kesadarannya baru kita suruh sholat. Misalnya sadarnya subuh sampai sebelum duhur. Udah sebelum duhur nggak sadar lagi. Ya nggak usah disuruh sholat, Bu. Ya. Orang tidak dosa kita suruh. Jadi akalnya, Bu. Syaratnya yang ketiga berakal. Berarti kalau ada orang 50 tahun belum puasa, ya jalma tebar. Ya. Udah 50 tahun ya. Minyak wanginya juga sudah minyak wangi bau kuburan.
nggak mau ibadah. Tengte kamana baik kamari. Ya, kemana aja sudah Allah kasih umur panjang. Apalagi sudah lebih dari 60 tahun, masih putung tang peteng. La haula wala quwata illa billah. Masih putung tang peteng. Ya, sudah rewat, sudah apa, putung tang peteng. Bukannya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. 40 tahun saja sudah saya sampaikan, kita sudah ditegur. Mulai umur 40 tahun itu kita sudah ditegur, hati-hati. Istilahnya begitu. Nih hati-hati, sudah masa peralihan. Ini 40 tahun tuh fase masa muda menuju masa tua. Kematangan masa muda. Kenapa Rasul diutus 40 tahun? Kematangan masa muda. Kecerdasannya, kekuatannya, kemudian kedewasaannya matang 40 tahun. Silakan, hasil riset ilmiah pun seperti itu. Nah, tapi masa muda ini, masa kematangan ini mau beralih ke masa tua. Harusnya hati-hati, mulai kembali kepada Allah. Mulai ditata kembali hidup kita. Apalagi kalau sudah di atas 60 tahun, ya Allah. Kata Nabi SAW, A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari itu. Kalau kita kalkulasikan matematika, Bu, dari sejak kita balik sampai kita hari ini, lebih banyak buruknya, lebih banyak baiknya. Hitung. Saking besarnya rahmat Allah, kita dihapus perbuatan buruk hanya dicatat 1, perbuatan baik dicatat 10, bahkan tidak ada batasnya. Untuk menutupi keburukan kita, dihapus. Coba nih yang sisa-sisa hidup kita ini, perbanyak lembaran catatan kita ini perbuatan baik. Mudah-mudahan keburukan-keburukan kita ini akan terhapus. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi syarat yang ketiga apa? Akal, berakal. Yang keempat as-sihah, yaitu sehat. Maka orang sakit yang sakitnya bisa ketika dia puasa bisa menambah sakit bagi dirinya, maka tidak wajib puasa. Batal, nanti dikodok kalau sudah sehat. Bagaimana kalau sakitnya permanen? Tidak usah kodok, cukup bayar fidyah. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kata Allah Ta'ala surah Al-Baqarah 185, barang siapa yang dia ini sakit atau dalam perjalanan, maka hitung dikodok di hari-hari yang lain. Ya, kodok hari-hari yang lain. Nah, ini sakitnya kalau permanen, maka cukup bayar fidyah. Ya, termasuk dalam kelanjutan ayatnya nanti, yaitu tentang orang tua yang sudah tidak sanggup lagi puasa. Wow. Baik. Yang ke-5, al-iqamah. Yaitu syaratnya adalah apa? Dia tidak bepergian. Kalau bepergian, gugur tidak puasanya? Gugur. Bisa diqadha di hari yang lain. Tadi dalilnya ya. Al-Baqarah 185. Jarak. Bepergian itu di atas 80 kilometer. Ya, jaraknya dari kota kita, bukan dari rumah kita. Dari kota kita. Batas kota kita mana nih? Beber misalnya ya. Nah, dari sejak Beber mulai dihitung per kilometernya. Sampai mana per kilometernya? Ya. Sampai mana per kilometernya? Maka itu kalau sudah lewat 81 km, 80 atau 81 km ya, maka boleh berbuka. Nanti ganti di hari yang lain. Saya mah kuat berpuasa, mangga. Ya, mangga. Mau kuat berpuasa mangga, tapi mau berbuka mangga. Artinya di sini apa? Tidak termasuk syarat. Karena sudah safar, sudah bukan termasuk syarat. Mau berbuka juga boleh. Paham ya Bu ya? Oke. Yang ke berapa? 6. Nah, yang ke-6 adalah al-khuluwu minal haidi wan nifas.
tidak sedang haid dan nifas, ya, terbebas dari haid dan nifas. Kata Nabi apa? Kata Nabi SAW, "Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah jika seorang wanita itu haid, dia tidak sholat dan dia tidak puasa? Nah, itu kata Nabi, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim, kata beliau apa? Kana yusibuna dzalik. Dulu kami kena haid dan nifas. Kata Aisyah, fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Maka kami diperintahkan mengqada saum dan kami tidak diperintahkan mengqada salat, ya. Ini diantara pelajaran yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Ada waktu 10 sampai 15 menit kita buka tanya jawab, ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan belum tentu selesai semua. Mudah-mudahan dengan tanya jawab ini bisa terjawab, ya, nanti terselesaikan. Silahkan barangkali yang mendiskusikan. Baik. Fidyah boleh hari itunya. Ya, fidyah boleh hari itunya dibayarkan. Ya. Dan boleh juga diakhirkan di hari terakhir puasa. Seperti kata perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu an. Di hari terakhir puasa. Iya, kan itu buat puasa. Fidyah itu bayar puasa yang ditinggalkan. Maka fi kulli yaumin muddun. Setiap satu hari itu selama puasa. Ya, kecuali kalau orang belum mampu bayar fidyahnya dan orang yang lupa bayar fidyahnya, maka boleh di luar puasa. Atau dia belum paham cara bayar fidyah, lalu dia tunda dulu pembayarannya karena takut salah, maka boleh, silahkan, ya, bayar fidyah di luar puasa. Karena fidyah itu untuk pengganti puasa hari itu. Maka boleh tiap hari dia bayar fidyah, boleh ditangguhkan sampai akhir Ramadan. Paham, Bu, ya? Silakan, ada lagi. Ya. Ya. Jadi sakit permanen itu memang sakit yang dia tidak bisa puasa sama sekali. Ya, kalau berpuasa akan tambah buruk sakitnya. Nah, itu yang dimaksud sakit permanen, ya. Tidak bisa disembuhkan lah sakitnya. La yurjaburuhu, kalau bahasa fikihnya tidak diharapkan kesembuhannya, dan itu mengganggu dirinya kalau puasa. Maka hanya bayar fidyah cukup, ya. Sama, kalau misalnya dia minum obat, menurut medis ini obat tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan akan berbahaya maka dia termasuk. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kata Allah Ta'ala, orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Ya. Silakan, ada lagi? Ya. Iya, bisa, Bu. Yang mau diakhirkan, mau diawalkan, silahkan. Tapi yang paling penting sebelum berdoa, memuji Allah dulu. Baca alhamdulillah minimalnya, terus baca sholawat kepada Nabi. Dan nanti ditutup dengan sholawat juga, ya. Seperti itu. Dan ditutup dengan amin. Ya, seperti itu, ya. Jadi boleh kita mau minta bersama Nabi, Allahumma ruzuqni murafaqata Nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah, ya Allah, berikanlah aku rezeki agar bisa menyertai nabimu nanti di surga. Ya, boleh di akhir, boleh di awal. Silahkan, ya. Wallahu a'lam.
Bik? Ya, batalnya hari itu. Hmm. Nggak berlaku itikafnya hari itu. Ataupun besok harinya. Jadi hubungannya bukan siang hari saja ya. Jadi ya besoknya dia niat lagi itikaf. Bisa. Mulai lagi dengan niat yang baru. Ya. Boleh di masjid. Asal ada tempat tersendiri yang bercampur dengan laki-laki. Yang kedua ada izin suami. Ya, mana yang harus dipilih? Itikaf atau ngurus suami? Ya ngurus suami lah. Ngurus suami itu wajib, itikaf itu sunnah. Dulu istri-istri Nabi itikaf, iya, dan nabinya sudah nggak ada. Nabinya sudah wafat, baru istri-istri Nabi itikaf. Meneruskan itikafnya Rasul SAW. Ketika Rasul masih ada, istri-istri Nabi ngurus Rasul. Ya, nyiapin buat Rasul itikaf. Jadi ibu-ibu mending bapak-bapaknya suruh itikaf. Ya, nanti ibu-ibu nganterin makanan ke masjid, apa ke masjid. Wah, bukan main. Sudah nggak usah. Bapak-bapak jihad, ibu-ibu dapat pahala jihad. Suaminya ibu puasa, ya sunnah, ibu-ibu dapat pahala puasa sunnah. Walaupun ibu tidak puasa, karena kan puasa sunnah istri itu apa? Harus izin suami. Kalau suaminya ada di rumah, nggak boleh. Ya, komodai barang anjuk barang. Izin dulu Bu. Ya, jadi ini saya tuntut dulu ya. Pertama, hukum itikaf perempuan boleh, asal tempat tersendiri. Jangan bercampur baur dengan laki-laki. Yang kedua, ya harus izin suami. Kalau suaminya masih ada. Tapi kalau dibanding mana yang dipilih, itikaf atau ngurus suami, walaupun suaminya mengizinkan, ya ngurus suami. Ya, itu lebih hebat. Tapi kalau misalnya diizinkan suami, ya silahkan. Ya, silahkan. Bisa dipahami? Beda, itikaf di masjid. Iya. Kalau di rumah, kalau laki-laki namanya istikaf. Di masjid, Bu. Di masjid, iya. Itikaf di masjid. Oh enggak, cuma ibadah saja. Iya di masjid. Ya, fil masjidillah di tuqum fihil jamaah. Jadi di masjid yang ditegakkan salat berjamaah, itu itikaf. Oh enggak, itu bukan itikaf. Iya, itu bukan itikaf. Bukan itikaf itu daurah namanya. Ya mulai aja. Ya, di rumah boleh. Misalnya ibu mau ngadain Ramadan acara di rumah, tapi nggak usah niat itikaf. Ibu-ibu nih mau kumpulan di rumah berapa hari, nggak usah niat itikaf. Niatnya aja belajar aja misalnya. Ada bahas kitab apa, pesantren kilat lah. Tapi itikaf mah syaratnya harus di masjid. Nah, yang keempat, syaratnya apa? Yang keempat, tutup aurat. Ya, tutup aurat. Perempuan itu kalau mau itikaf harus tutup aurat. Jangan wangi-wanginya tercium oleh laki lain. Ya, ada lagi silakan. Ya. Misalnya diizinkan suaminya malah beraktivitas di rumah, dia mengizinkan kitanya tuh misalnya kitanya pergi aja apa enak. Tadi kan sudah dipilih, sudah saya jelaskan. Kalau itu pilihan ya ada chance di sana, maka lebih baik ngurus suami, pahalanya lebih besar ya dan lebih wajib. Tapi bukan berarti nggak boleh itikaf. Oh itikaf boleh kalau suami mengizinkan. Boleh silahkan. Walaupun suaminya di rumah, ya pilihannya di istri. Suaminya istri kap, ya. Silakan ada lagi. Insya Allah puasa sholatnya akan merubah menjadi akhlaknya baik ya. Jadi ibu optimis saja Bu. Ya. Terus kalau melihat orang lain seperti itu, jangan kita bersangka buruk. Ya, doakan saja. Lebih baik ke kita kalau kita masih gitu berarti kita harus berbuat
Baik, walaupun tidak boleh orang yang puasanya rajin, sholatnya rajin ya sunnahnya, tapi berbuat buruk kepada orang lain, kata Nabi apa? La khairu fiha, tidak ada kebaikan baginya. Ya min ahlin nar. Dulu ada kaum seorang wanita yang seperti itu. Tidak ada kebaikan baginya, dia termasuk penghuni neraka. Jadi kalau sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, tapi masih begitu, berarti ada yang harus diperbaiki dalam ibadahnya. Mungkin belum ikhlas, ya mungkin belum ada hal-hal yang belum masih apa ibadahnya itu, sholatnya itu nggak ada rasa takut kepada Allah, nggak ada rasa cinta kepada Allah dalam ibadahnya, sehingga tidak berdampak. Tapi keadaannya lebih baik daripada orang tidak sholat, karena nanti sholatnya akan menghentikan perbuatan buruknya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau ada lihat orang kayak gitu, jangan kita malah mana sholat rajin, puasa rajin, angger we goreng kabatur, masih mending sholat daripada kita sholat enggak, puasa enggak, ya kan? Bisanya apa? Nah, ya. Itu namanya madhab netizen. Netizen memang nggak ada catatan dosa bagi mereka. Seenaknya aja. Ada lagi silakan. Ya. Ya, terus? Siapa, Pak? Ya. Hitungannya ke makanan pokok. Ya, likulli yaumin muddun. Setiap hari itu satu mud. Satu mud itu kurang lebih 7 on. Kita lengkapkan saja 1 kilo. Ya, biar tambah baik, tambah banyak kebaikannya. Ya, tinggal dikonversikan. Kalau sekarang makan orang lebih butuh duit daripada butuh beras. Kadang-kadang beras sudah ada di rumah, tapi buat beli laukannya besok buat makan lebaran nggak ada. Bahkan dia sendiri buat bayar zakat nggak ada, ya kan? Seperti itu. Maka kenapa para ulama sebagian ulama membolehkan zakat dengan uang ini maksudnya. Ya, ini keadaan yang menuntut. Di samping dulu juga ada yang zakat dengan uang di zaman dulu ya. Jadi ukurannya utamanya dulu adalah apa? 1 mud makanan pokok. Tadi 7 on lah kurang lebih. Walaupun nggak nyampe 7 on 1 mud itu. Tapi kurang lebih 7 on. Nah itu saja. Tinggal dikonversikan ke rupiah. Kalau katakanlah sekilo berarti segitu per hari. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Ya, man kana yuridu harsad dunya, ya. Barang siapa kata Allah Taala yang menginginkan kehidupan dunia, maka Allah akan kasih. Lihat surat Hud ayat 15 ayat 16. Ya, saya nggak usah bacakan ayatnya, kepanjangan ya. Jadi orang yang menginginkan urusan dunia saja, tapi tidak dapat bagian akhirat. Ini rahasia kenapa orang-orang yang tidak beriman dikasih terusnya di dunia, ya kan? Ya, akhiratnya nggak dapat. Nah, tapi kalau misalnya kita niatnya akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Ya, begitu. Makanya saya dari awal sudah mengatakan sudah jangan ingin dunia. Nanti Allah kasih dunia loh. Lalu bagaimana dengan orang yang 50-50? Tujuannya dunia dan akhirat juga. Maka ini kata Syekh As-Sa'di disebut apa? Naqisul iman. Orang ini adalah orang yang kurang iman. Ya. Karena membagi urusan akhirat dengan dunia. Paham Bu ya? Oke. Dan kita ini hidup ini selalu terkait dengan akhirat. Bekerja, ibu cari duit, niatkan untuk akhirat. Tadi kan sudah ini rambu-rambunya. Selain ikhlas, profesional, harus halal dan baik. Kenapa? Karena akan berdampak di akhirat. Bener kan? Kita mau cari duit dunia sebanyak-banyaknya, silahkan. Kumpulkan dunia. Kalau mampu mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, kumpulkan. Orang muslim harus kaya. Ya. Orang muslim harus kaya. Kalau punya kesempatan untuk kaya, jadi orang kaya. Saya mau tanya, umroh pakai duit apa naik kuda? Sok naik kuda. Pinjam nyewa delman, umroh. Ya. Nah, umroh pakai duit, bisa. Ya, bisa itu minimalnya berapa bisa?
4,5 juta. Kalau susah-susah ngurusnya 7,5 juta. Itu mau pisah saja ngurusnya seperti itu. Belum tiket. Tiket kalau jauh-jauh hari bolak-balik ya sekitar 3.000 4.000 real dapat lah. Ya, sekitar 12 juta, 13 juta, 11 juta, 12 juta dapat. Tapi kalau dadakan mahal, itu bisa 6.000 real satu kali jalan. Satu jalan. Butuh duit apa butuh onta? Butuh duit kan? Ya makanya berdoa kalau punya kesempatan ngumpulin harta yang banyak, kumpulin harta yang banyak. Tapi dengan cara yang halal dan baik. Dan niatkan minta dunia itu selalu diniatkan agar menjadi kebaikan dunia dan akhir. Paham Bu ya? Oke, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.